Definisi tunagrahita. Istilah yang biasa digunakan untuk menyebutkan seseorang yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata adalah beberapa. Yang pertama ada mental retardation yang biasa digunakan di Amerika Serikat, yang artinya adalah terbelakangnya mental. Kemudian yang kedua ada feeble-minded yang biasa digunakan di Inggris dengan artinya adalah lemah pikiran. Kemudian yang ketiga ada mental subnormality, digunakan di Inggris juga dan artinya hampir sama dengan mental retardation. Kemudian yang keempat ada mental deficiency, menunjukkan kapasitas kecerdasan yang menurun akibat penyakit yang menyerang organ tubuh. Kemudian yang kelima ada mentally handicapped. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah cacat mental. Kemudian ada intellectually handicapped, merupakan istilah yang biasa digunakan di New Zealand. Kemudian yang terakhir ada intellectually disabled. Istilah ini biasa digunakan oleh PBB. Kemudian istilah yang biasa digunakan di Indonesia adalah lemah pikiran atau lemah ingatan yang biasa digunakan pada tahun 1967. Kemudian pada 1967 sampai 1983, istilah yang digunakan adalah terbelakangnya mental. Kemudian dari 1983 sampai sekarang ini, istilah yang digunakan adalah tunagrahita dengan diperkuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa. Pengertian tunagrahita menurut Grossman yang secara resmi digunakan pada AAMD atau American Association on Mental Deficiency. Ketunagrahitaan adalah mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata atau signifikan berada di bawah rata-rata atau normal, bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri, dan semua ini berlangsung atau termanifestasi pada masa perkembangannya. Sejalan dengan definisi tersebut, AFMR menggariskan bahwa seseorang yang dikategorikan tunagrahita harus memiliki komponen keadaan kecerdasan yang jelas-jelas di bawah rata-rata. Adanya ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan norma dan tuntutan yang berlaku di dalam masyarakat. Klasifikasi tunagrahita. Klasifikasi yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh IAMD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mental retardation atau tunagrahita ringan dengan IQ 70 sampai dengan 55. Kemudian yang kedua adalah moderate mental retardation, yaitu tunagrahita sedang dengan IQ 55 sampai dengan 40. Kemudian ada severe mental retardation dengan tunagrahita berat atau dengan IQ-nya adalah 40 sampai dengan 25. Kemudian ada profound mental retardation atau tunagrahita sangat berat dengan IQ di bawah 25. Penyebab dan cara pencegahan ketunagrahitaan. Beberapa penyebab ada yang pertama faktor keturunan, ada kelainan kromosom, kemudian ada gangguan metabolisme dan gizi metabolisme, ada infeksi dan keracunan, dan yang terakhir ada trauma dan zat radiasi sinar X selama bayi dalam kandungan yang mengakibatkan cacat mental mikrosefali. Upaya pencegahannya adalah yang pertama penyuluhan genetik, yaitu usaha untuk mengomunikasikan berbagai informasi mengenai masalah genetika. Kemudian ada diagnostik prenatal, yaitu pemeriksaan kehamilan sehingga dapat diketahui lebih dini apakah janin mengalami kelainan. Kemudian ada imunisasi yang dilakukan terhadap ibu hamil maupun balita. Kemudian ada tes darah dilakukan terhadap pasangan yang akan menikah untuk menghindari kemungkinan menurunkan benih-benih kelainan. Kemudian ada melalui program keluarga berencana, tindakan operasi dilakukan atau dibutuhkan apabila ada kelahiran dengan resiko tinggi. Kemudian sanitasi lingkungan, yaitu mengupayakan terciptanya lingkungan yang baik sehingga tidak menghambat perkembangan bayi. Kemudian pemeliharaan kesehatan dan intervensi dini yang dibutuhkan oleh para orang tua agar dapat membantu perkembangan anak secara dini. Karakteristik dan ciri tunagrahita. Tunagrahita atau terbelakang mental merupakan kondisi di mana perkembangan kecerdasan mengalami hambatan
sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal. Menurut Somatri, karakteristik anak tunagrahita adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan inteligensi. Yang kedua, keterbatasan sosial. Yang ketiga, keterbatasan fungsi mental. Selain itu, menurut Nur Aini, anak tunagrahita juga memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. 1. Perkembangan senantiasa tertinggal dibanding teman sebayanya. Yang kedua, mampu mengubah cara hidupnya. Ia cenderung rutin jika terjadi hal baru di lingkungannya. Ia menjadi bingung atau risau. Yang ketiga, perhatian tidak dapat bertahan lama, aman, singkat. Yang keempat, kemampuan berbahasa dan komunikasinya terbatas, umumnya anak gagap. Yang kelima, sering tidak mampu menolong diri sendiri. Yang keenam, motif belajarnya rendah sekali. Yang ketujuh, irama perkembangannya tidak rapi. Suatu saat meningkat tinggi, tapi saat yang lain menurun drastis. Yang ke-8, peduli saat lingkungan. Saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan pendidikan. Sama halnya dengan anak normal, anak tunagrahita membutuhkan pendidikan. Pendidikan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh individu. Yang pertama, landasan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Landasan mengapa anak tunagrahita membutuhkan pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, landasan sebagai alasan adanya kebutuhan pendidikan bagi anak tunagrahita. Alasan ini terdapat dalam diri anak tunagrahita itu sendiri. Anak tunagrahita sebagaimana manusia lainnya, bahwa mereka dapat dididik dan dapat juga mendidik. Yang kedua, landasan sebagai alasan pencapaian kebutuhan pendidikan bagi anak tunagrahita. Landasan ini meliputi yang pertama, landasan agama dan kemanusiaan yang mengakui bahwa tiap insan wajib bertakwa kepada Tuhan dan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Yang kedua, landasan filsafat bangsa yang termuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan. Yang ketiga, landasan hukum positif seperti UU SPN nomor 2 tahun 1989, PP nomor 72 tahun 1991, dan deklarasi PBB tentang hak-hak anak yang kesemuanya itu menjabarkan tentang hak dan aturan-aturan yang penting diperhatikan dalam mengimplementasikan pendidikan khususnya bagi anak tunagrahita. Yang keempat, landasan sosial ekonomi yang mengisyaratkan jika anak tunagrahita diberi pendidikan, mereka dapat mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun pada tahap yang primer yang menandakan bahwa mereka dapat berproduksi. Melalui anak, diharapkan tunagrahita tidak menjadi manusia konsumtif semata. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu martabat bangsa yang menggambarkan bahwa kemajuan suatu bangsa ditandai dengan tingginya perhatian bangsa itu terhadap penyandang cacat khususnya tunagrahita. Yang ketiga, landasan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Cara memenuhi kebutuhan pendidikan ini meliputi yang pertama, persamaan hak dengan anak normal, bahwa anak tunagrahita membutuhkan persyaratan layanan pendidikan umum yang sama dengan anak normal. Hal-hal yang berlaku pada anak normal diberlakukan pula pada pendidikan anak tunagrahita setelah mengalami modifikasi. Yang kedua, perbedaan individual, bahwa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan harus didasarkan pada karakteristik dan kebutuhan anak itu secara khusus. Yang ketiga, didasarkan pada keterampilan praktis, bahwa pendidikan bagi anak tunagrahita lebih diarahkan pada keterampilan praktis mengingat keterbatasan kecerdasan intelektualnya. Dan yang keempat, didasarkan pada sikap rasional dan wajar, bahwa dalam memberi layanan, anak tunagrahita khususnya tidak boleh dimanjakan atau sebaliknya dibiarkan.
Yang kedua, tujuan pendidikan anak tunagrahita. Tujuan pendidikan anak tunagrahita seperti yang diungkapkan oleh Kirk 1986 adalah: 1. Dapat mengembangkan potensi dengan sebaik-baiknya. 2. Dapat menolong diri, berdiri sendiri dan berguna bagi masyarakat. Dan yang ketiga, memiliki kehidupan lahir batin yang layak. Namun tujuan itu perlu diperinci lagi mengingat berat dan ringannya ketunagrahitaan. Seperti tujuan pendidikan anak tunagrahita yang dikemukakan oleh Suhari HN 1980 sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan anak tunagrahita ringan, yaitu agar dapat mengurus dan membina diri, dapat bergaul di masyarakat, dan dapat mengerjakan sesuatu untuk bekal hidupnya. Dan yang kedua, tujuan pendidikan anak tunagrahita sedang, yaitu agar dapat mengurus diri seperti makan minum, berpakaian, dan kebersihan badan. Lalu, agar dapat bergaul dengan anggota keluarga dan tetangga, serta agar dapat mengerjakan sesuatu secara rutin dan sederhana. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan pendidikan anak tunagrahita berat dan sangat berat, yaitu agar dapat mengurus diri secara sederhana, seperti memberi tanda atau kata-kata apabila menginginkan sesuatu seperti makan. Lalu agar dapat melakukan kesibukan yang bermanfaat, misalnya mengisi kotak-kotak dengan paku. Dan yang terakhir, agar dapat bergembira seperti berlatih mendengarkan nyanyian, menonton TV, menatap mata orang yang berbicara dengannya. Lalu, jenis pelayanan bagi anak tunagrahita. Pendidikan luar biasa termasuk pendidikan tunagrahita hanyalah menunjuk kepada aspek-aspek yang unik, tambahan, seperti hal-hal yang perlu dirujuk secara khusus karena kelainannya. Berdasarkan pandangan di atas, maka jenis layanan untuk anak tunagrahita perlu mendapat perhatian sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta orang tua dan masyarakat, berikut ini akan dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan jenis layanan anak tunagrahita. 1. Tempat dan sistem layanan. Tempat pendidikan anak tunagrahita dikelompokkan sebagai berikut. A. Tempat khusus atau sistem segregasi. Sistem segregasi hanya menyelenggarakan pendidikan untuk anak luar biasanya saja. Dalam hal ini tunagrahita. Biasanya di tempat ini telah disediakan tim ahli seperti dokter, psikolog, ahli terapi bicara, dan lain-lain. Tempat pendidikan ini telah memiliki kurikulum sendiri, dan kurikulum itu guru membuat program khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Tempat pendidikan yang termasuk sistem segregasi adalah sebagai berikut. 1. Sekolah khusus untuk anak tunagrahita disebut SLBC, dan sekolah pendidikan luar biasa C. Jenjang pendidikan yang ada di sekolah khusus ialah taman kanak-kanak luar biasa, lamanya 3 tahun, sekolah dasar luar biasa, lamanya 6 tahun, sekolah lanjutan tingkat pertama, lamanya 3 tahun, dan sekolah menengah luar biasa, lamanya 3 tahun. Yang kedua, sekolah dasar luar biasa atau disingkat dengan SDLB. Nah, SDLB ini berbeda dengan SDLB yang ada di lingkup SLB. Karena SDLB di sini berdiri sendiri dan hanya menampung anak tunagrahita usia sekolah dasar. Model ini dibentuk agar mempercepat pemerataan kesempatan belajar bagi anak luar biasa sehingga berdiri pada tiap ibu kota kabupaten di Indonesia. Di sini anak luar biasa ditempatkan dalam suatu lokasi khusus dan tiap jenis kelainan menempati satu kelas atau lokal. Apabila anak tamat dari sekolah ini, maka ia harus mencari sekolah lain yang menyelenggarakan SLTPLB. Pelayanan penempatan penyusunan program biasanya sama dengan sistem yang berlaku di SLB. Yang ketiga, kelas jauh. Kelas jauh adalah
kelas yang dibentuk jauh dari sekolah induk karena di daerah tersebut banyak anak luar biasa. Biasanya anak yang tinggal jauh dari kota dan tidak dapat mengunjungi sekolah karena sekolah khusus umumnya hanya ada di kota-kota besar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan transportasi, biaya, dan beratnya kelainan anak. Anak luar biasa yang ditampung adalah dari semua jenis dan masih dalam usia sekolah. Administrasi kelas jauh banyak dikerjakan di sekolah khusus, maksudnya induknya, sedangkan administrasi kegiatan belajar mengajar dikerjakan oleh guru pada kelas jauh tersebut. Bentuk ini berkembang pesat di Provinsi Jawa Barat dan pada akhirnya berkembang menjadi sekolah khusus. Yang keempat yaitu guru kunjung. Di antara anak tunagrahita terdapat yang mengalami kelainan berat sehingga tidak memungkinkan untuk berkunjung ke sekolah khusus. Oleh karena itu, guru berkunjung ke tempat anak tersebut dan memberi pelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kelima, lembaga perawatan atau institusi khusus. Disediakan khusus anak tunagrahita yang tergolong berat dan sangat berat. Di sana mereka dapat mendapat layanan pendidikan dan perawatan sebab tidak jarang anak tunagrahita berat dan sangat berat menderita penyakit di samping ketunagrahitaan. B. Di sekolah umum dengan sistem integrasi atau terpadu. Sistem integrasi memberikan kesempatan kepada anak tunagrahita belajar, bermain, atau bekerja sama dengan anak normal. Pelaksanaan sistem terpadu bervariasi sesuai dengan taraf ketunagrahitaan. Berikut ini beberapa tempat pendidikan yang tunagrahitaan. Berikut ini beberapa tempat pendidikan yang termasuk integrasi. Adaptasi dari Muhammad Amin 1995, yaitu yang pertama, di kelas biasa tanpa kekhususan baik bahan pelajaran maupun guru. Anak tunagrahita yang dimasukkan dalam kelas ini adalah anak yang paling ringan ketunagrahitaannya. Anak ini mungkin hanya memerlukan waktu belajar untuk bahan tertentu lebih lama dari rekan-rekan yang normal. Mereka memerlukan perhatian khusus dari guru kelas atau guru umum, misalnya penempatan tempat duduknya, pengelompokan dengan teman-temannya, dan kebiasaan bertanggung jawab. Yang kedua, di kelas biasa dengan guru konsultan. Anak tunagrahita biasa belajar bersama-sama dengan anak normal di bawah pimpinan guru kelasnya. Sekali-kali guru konsultan datang untuk membantu guru kelas dalam memahami masalah anak tunagrahita dan cara menanganinya, memberi pertunjukan mengenai bahan pelajaran dan metode yang sesuai dengan keadaan anak tunagrahita. Yang ketiga, di kelas biasa dengan guru kunjung. Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak normal di kelas biasa dan diajar oleh guru kelasnya. Guru kunjung mengajar anak tunagrahita apabila guru kelas mengalami kesulitan dan juga memberi petunjuk atau saran kepada guru kelas. Dan guru kunjung ini memiliki jadwal tertentu. Yang keempat, di kelas biasa dengan ruang sumber. Ruang sumber adalah ruangan yang khusus menyediakan berbagai fasilitas untuk mengatasi kesulitan belajar anak tunagrahita. Anak tunagrahita dididik di kelas biasa dengan bantuan guru pendidikan luar biasa di ruang sumber. Biasanya anak tunagrahita datang ke ruang sumber. Yang kelima yaitu di kelas khusus sebagai waktu. Kelas ini berada di sekolah biasa dan menampung anak tunagrahita ringan tingkat bawah atau tunagrahita sedang tingkat atas. Dalam beberapa hal, anak tunagrahita mengikuti pelajaran di kelas biasa bersama dengan anak normal. Apabila menyulitkan, mereka belajar di kelas khusus dengan bimbingan guru pendidikan luar biasa. Dan yang terakhir, sistem layanan kelas khusus, yaitu kelas ini juga biasanya anak tunagrahita sedang lebih efektif ditempatkan di kelas ini.
mereka berintegrasi dengan anak yang normal pada waktu upacara, mengikuti pelajaran olahraga, perayaan, dan penggunaan kantin. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizda. Yang kedua ada ciri khas pelayanan. Anak tunagrahita walaupun mengalami hambatan intelektual dapat mengaktualisasikan potensinya asalkan mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dengan pelayanan khusus. Untuk mencapai harapan tersebut diperlukan pelayanan yang memiliki ciri-ciri khusus dan prinsip khusus sebagai berikut. A. Ciri-ciri khusus. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam berinteraksi dengan anak tunagrahita adalah bahasa sederhana, tidak berbelit, jelas, dan gunakan kata-kata yang sering didengar oleh anak. Yang kedua, penempatan anak tunagrahita di kelas. Anak tunagrahita ditempatkan di depan kelas dan berdekatan dengan anak yang kira-kira hampir sama kemampuannya. Apabila ia di kelas anak normal, maka ia ditempatkan dekat anak yang dapat menimbulkan sikap keakraban. Yang ketiga, ketersediaan program khusus. Di samping ada program umum yang diperkirakan semua anak di kelas itu dapat mempelajari, perlu disediakan program khusus untuk anak tunagrahita yang memungkinkan mengalami kesulitan. Yang B, prinsip khusus. Pertama, prinsip skala perkembangan mental. Prinsip ini menekankan pada pemahaman guru mengenai usia kecerdasan anak tunagrahita. Anak tunagrahita dapat mempelajari materi yang diberikan guru. Melalui prinsip-prinsip ini dapat diketahui perbedaan antara dan antar individu. Melalui prinsip ini dapat diketahui perbedaan antar dan antar individu. Sebagai contoh, A. Belajar berhitung tentang penjumlahan 1 sampai 5, sementara B. telah mempelajari penjumlahan 6 sampai 10. Ini menandakan adanya perbedaan antar individu. Contoh berikut adalah perbedaan antar individu, yaitu C mengalami kemajuan berhitung penjumlahan sampai dengan 20, tetapi dalam pelajaran membaca mengalami kesulitan dalam membedakan bentuk huruf. Yang kedua, prinsip kecekatan motorik. Melalui prinsip ini, anak tunagrahita dapat mempelajari sesuatu dengan melakukannya. Di samping itu, dapat melatih motorik anak terutama untuk gerakan yang kurang mereka kuasai. Yang ketiga ada prinsip keperagaan. Prinsip ini digunakan dalam mengajar anak tunagrahita mengingat keterbatasan anak tunagrahita dalam berpikir abstrak. Oleh karena itu sangat penting dalam mengajar anak tunagrahita dapat menggunakan alat peraga. Dengan alat peraga, anak tunagrahita tidak verbalisme atau memiliki tanggapan mengenai apa yang dipelajarinya. Contohnya, anak belajar membaca kata tebak. Alat peraganya adalah tulisan. Kata bebek harus tebal, sementara gambar bebek harus tipis. Maksudnya, gambar bebek hanyalah untuk membantu pengertian anak. Yang keempat, prinsip pengulangan. Berhubung anak tunagrahita cepat lupa mengenai apa yang dipelajarinya, maka dalam mengajar mereka membutuhkan pengulangan-pengulangan disertai contoh yang bervariasi. Oleh karena itu, dalam mengajar anak tunagrahita, janganlah cepat-cepat. Dalam mengajari anak tunagrahita, janganlah cepat-cepat maju atau pindah ke bahan berikutnya sebelum guru yakin betul bahwa anak telah memahami betul bahan yang dipelajarinya. Yang kelima, prinsip korelasi. Maksud prinsip ini adalah bahan pelajaran dalam bidang tertentu hendaknya berhubungan dengan bidang lainnya, berkaitan langsung dengan kegiatan kehidupan sehari-hari anak tunagrahita. Yang keenam, prinsip maju berkelanjutan. Walaupun anak tunagrahita menunjukkan keterlambatan dalam belajar dan perlu pengulangan, tetapi harus diberi kesempatan untuk mempelajari bahan berikutnya dengan melalui tahapan yang sederhana.
Yang ketujuh, prinsip individualisasi. Prinsip ini menekankan pada perbedaan individual anak tunagrahita. Anak tunagrahita belajar sesuai dengan iramanya sendiri, namun ia berinteraksi dengan teman atau lingkungannya. Jadi, ia tetap belajar bersama dalam satu ruangan dengan kedalaman dan keluasan materi yang berbeda. 3. Strategi dan media. A. Strategi pembelajaran dalam pendidikan anak tunagrahita pada prinsipnya tidak berbeda dengan pendidikan pada umumnya. Strategi pembelajaran harus memperhatikan tujuan pelajaran, karakteristik murid, dan ketersediaan sumber atau fasilitas. Strategi yang efektif pada anak tunagrahita belum tentu akan baik bagi anak normal dan anak berinteligensia tinggi. Strategi yang dikemukakan di sini adalah strategi yang dapat digunakan dalam mengajar anak tunagrahita. 1. Strategi pengajaran yang diindividualisasikan. Strategi pembelajaran yang diindividualisasikan berbeda maknanya dengan pengajaran individual. Pengajaran individual adalah pengajaran yang diberikan kepada seorang demi seorang dalam waktu tertentu dan ruang tertentu pula. Sedangkan pengajaran yang diindividualisasikan diberikan kepada tiap murid, meskipun mereka belajar bersama dengan bidang studi yang sama. Dalam pelaksanaannya, guru perlu melakukan hal-hal berikut. A. Pengelompokan murid yang memungkinkan murid dapat berinteraksi, bekerja sama, dan bekerja selaku anggota kelompok dan tidak menjadi anggota tetap dalam kelompok tertentu. Yang kedua, pengaturan lingkungan belajar yang memungkinkan murid melakukan kegiatan yang beraneka ragam, dapat berpindah tempat sesuai dengan kebutuhan murid tersebut, serta adanya keseimbangan antara bagian yang sunyi dan gaduh dalam pekerjaan di kelas. C. Mengadakan pusat belajar atau learning center. Pusat belajar ini dibentuk pada sudut-sudut ruangan kelas, misalnya sudut bahasa, sudut IPA, berhitung. Pembagian seperti ini memungkinkan anak belajar sesuai dengan pilihannya sendiri, tersedianya tujuan pembelajaran. Pembelajaran khusus sehingga mengarahkan kegiatan belajar yang lebih banyak bernuansa aplikasi serta mengisi, mengatur, menyusun, mengumpulkan. Yang kedua, strategi kooperatif. Strategi ini merupakan strategi yang paling efektif diterapkan dalam kelompok murid yang memiliki kemampuan heterogen, misalnya dalam pendidikan yang mengintegrasikan anak tunagrahita belajar bersama dengan anak normal. Strategi kooperatif memiliki keunggulan seperti meningkatkan sosialisasi antara anak tunagrahita dengan anak normal, menumbuhkan penghargaan dan sikap positif anak normal terhadap prestasi belajar anak tunagrahita, sehingga memungkinkan harga diri anak tunagrahita meningkat dan memberi kesempatan pada anak tunagrahita untuk mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, strategi modifikasi tingkah laku. Strategi ini digunakan apabila menghadapi anak tunagrahita sedang ke bawah atau anak tunagrahita dengan gangguan lain. Tujuan strategi ini adalah mengubah, menghilangkan, atau mengurangi tingkah laku yang tidak baik ke tingkah laku yang baik. B. Media. Media pembelajaran yang digunakan pada pendidikan anak tunagrahita tidak berbeda dengan media yang digunakan pada pendidikan anak biasa. Hanya saja, pendidikan anak tunagrahita membutuhkan media seperti alat bantu belajar yang lebih banyak, mengingat keterbatasan kecerdasan intelektualnya. Dalam menciptakan media pendidikan anak tunagrahita, guru perlu memerhatikan beberapa ketentuan antara lain. Yang pertama, bahan tidak berbahaya bagi anak, mudah diperoleh, dapat digunakan oleh anak. Yang kedua, warna tidak mencolok dan tidak abstrak. Yang ketiga, ukurannya harus dapat digunakan atau diatur penggunaannya oleh anak itu sendiri. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi belajar pada anak tunagrahita membutuhkan rumusan ketentuan-ketentuan mengingat berat dan ringannya ketunagrahitaan. Berikut ini akan dikemukakan ketentuan-ketentuan khusus dalam melaksanakan evaluasi belajar anak tunagrahita. A. Waktu mengadakan evaluasi.
Evaluasi belajar anak tunagrahita tidak saja dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berakhir atau pada waktu yang telah ditetapkan, seperti waktu tes prestasi belajar atau tes hasil belajar. Tetapi, tidak kalah pentingnya evaluasi selama proses belajar mengajar berlangsung. B. Alat evaluasi. Sama halnya dengan alat evaluasi yang digunakan pada pendidikan anak normal, maka alat evaluasi yang digunakan untuk menilai hasil belajar anak tunagrahita tidak berbeda, kecuali dalam bentuk dan urutan penggunaannya. Penggunaan alat evaluasi seperti tulisan, lisan, dan perbuatan bagi anak tunagrahita harus ditinjau lebih dahulu bagaimana keadaan anak tunagrahita yang akan dievaluasi. Yang C. Keberhasilan belajar anak tunagrahita agar tidak dibandingkan dengan teman sekelasnya, tetapi dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh anak itu sendiri dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penilaian pada anak tunagrahita adalah longitudinal, maksudnya pendidikan yang mengacu pada perbandingan prestasi individu atas dirinya sendiri yang dicapainya kemarin dan hari ini. D. Pencatatan hasil evaluasi. Pencatatan evaluasi yang telah kita kenal berbentuk kuantitatif, artinya kemampuan anak dinyatakan dengan angka. Tetapi bentuk seperti ini bagi anak tunagrahita tidak cukup. Jadi harus menggunakan bentuk kuantitatif ditambah dengan kualitatif. Misalnya dalam belajar berhitung, si Ano mendapatkan nilai angka 8, sebaiknya diikuti dengan penjelasan seperti nilai 8. Berarti dalam mempelajari penjumlahan 1 sampai 5, pengurangan 1 sampai 3.